Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Yamin TV bersama saya Hasanuddin. Dan pada pagi hari ini, ya, alhamdulillahirobbilalamin, Yamin TV sudah sudah dikunjungi oleh Kepala Sekolah SMK Minhajutul Libin HM Mujahid, dan juga didampingi langsung oleh bersama Pak Haji Ruli Oktavianto selaku apa Pak Haji? Kepala jurusan atau Kaprog ya. Kaprog AKL, Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Nah, kira-kira kita pengen ngobrol apa sih ya? Nah, pagi hari ini kita akan ngobrolin seputar profil SMK Minhajutul Libin, yang mungkin juga ada yang mungkin pengen tahu juga kan, sebagai informasi juga buat para pendengar sekalian. Oke, kita sapa-sapa dulu ya dengan bintang tamu kita pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum Pak Haji Jahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabarnya selamat sehat? siang. Alhamdulillah. Ya betul. Sekarang sudah siang ya, di kantor sudah 10.33, berarti memang sudah masuk siang. Dengan Pak Haji Ruli, bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah ya. Nah, untuk Pak Haji ini Pak Kepsek ya. Ini saya nyebutnya dua-duanya Pak Haji ya. Jadi antar Pak Haji Jahid juga Pak Haji Ruli, dua-duanya Pak Haji. Saya biasa panggil seperti itu. Nah, jadi kalau ngomongin sekolah SMK Minhajutul Libin kan pasti juga banyak sekali informasi yang mungkin bisa kita sampaikan Pak Haji kepada para pendengar. Nah, kira-kira dari mulai berdirinya nih Pak Haji ya sebagai Kepsek SMK Minhajutul Libin, itu kapan sih sebenarnya SMK Minhajutul Libin ini berdiri? Ya, terima kasih Pak Hasan. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita di siang hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari malapetaka COVID-19 Pak Haji. Amin ya Allah. SMK Yamin atau yang biasa kita sebut dengan SMK Yamin itu di bawah Yayasan Minhajutul Libin. Maka oleh sebab itu dipromosikan dan dikenalkan itu dengan nama Yamin. Yamin itu berarti Yayasan Minhajutul Libin. Di Yayasan Minhajutul Libin ini mempunyai dua lembaga, lembaga pendidikan formal yaitu SMP dan SMK. Di mana bahwa SMP berdiri tahun 2012 dan SMK itu berdiri di tahun 2014. Dari sejak berdiri sampai sekarang alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat. Ketika awal berdiri kita punya siswa 36 siswa, sampai sekarang dari tahun 2014 sampai sekarang itu kita sudah punya siswa 237 siswa alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji ya. SMK Yamin itu posisinya di kampung, di dusun Pungangan RT 23 RW-nya 004 Desa Rancabango, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Dan termasuk saya menjadi kepala sekolah itu dari sejak awal berdirinya SMK Yamin atau SMK Minhajutul Libin. Dari tahun 2014 dari udah tahun berapa 2014. tahun berarti Pak Haji sekarang sampai sekarang? Berarti kita maju ke 7 tahun. Mau ke 7 tahun Pak Haji ya? 7 tahun, ya. Wah. Nah, sejauh ini Pak Haji, berarti selama 7 tahun berjalan ini, berarti jumlah siswa kita sekarang sudah sampai berapa Pak Haji? Alhamdulillah sekarang kita punya siswa 237 siswa 237 dan kemarin tanggal 26 itu kita melakukan purna siswa sebanyak 63 siswa. Dan hari ini menurut laporan dari Ketua PPDB yang sudah setiap hari berjalan bahwa di PPDB online itu kita sudah punya data masuk 96 siswa ya Pak. 96 siswa ya, baru ya. Begitu katanya Pak Juruli ya. Iya benar. Alhamdulillah berarti ya Pak Haji ya. Berarti dengan sharingnya perkembangan waktu SMK Minhajutul Libin seperti yang sudah tadi ucapkan oleh Pak Haji sendiri, diterima dengan baik oleh masyarakat Pak Haji ya. Iya, dan betul. sudah juga banyak sekali jumlah siswa yang sudah lulus ya, daftar ya. Juga. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi keunggulan sebenarnya dari SMK Minhajutul Libin ini dibandingkan juga dengan SMK lain Pak Haji? SMK hari ini mempunyai dua keunggulan yang utama menurut saya, yaitu bahwa
siswanya itu bisa kerja. Betul. Yang kemudian dia itu bisa menjalankan ekonomi kreatif dan inovatif. Dalam artian bahwa siswa itu adalah kreatif untuk bisa kerja dan untuk bisa usaha. Karena berbicara SMK berarti adalah bicara kerja, betul. Bicara untuk kelanjutan hidup dia. Karena tantangan hidup pada hari ini bahwa manakala kita tidak mempunyai skill, tidak mempunyai kemampuan, baik dalam kemampuan kerja maupun dalam pengembangan ekonomi kreatif dan inovatif, artinya bahwa dia itu terancam dengan dirinya sendiri, terancam dengan dirinya sendiri untuk keberlanjutan hidupnya seperti itu. Alhamdulillah. Nah, selama 7 tahun nih Pak Haji, berarti kan sudah banyak sekali lulusan SMK Minhajul Thalibin Pak Haji ya, yang sudah bekerja dan juga mungkin pasti yang melanjutkan kuliah. Nah, lulusan SMK Minhajul Thalibin ini perspektifnya seperti apa Pak Haji? Seperti di diagram atau di terpampang di kantor bahwa lulusan SMK Minhajul Thalibin itu selalu diterima di perusahaan-perusahaan, baik perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kita sendiri atau di perusahaan-perusahaan yang di luar provinsi. Bahkan kita punya 7 siswa yang dia lagi magang di Taiwan. Pak Haji. Di Taiwan. Kemudian tanggal 26 kemarin kita melakukan MOU dengan LPK-nya Pak Wakil Presiden untuk melakukan pemagangan ke Jepang. Wah, alhamdulillah. Insya Allah untuk tahun ini sekitar 16 siswa akan kita berangkatkan ke Jepang. Selain daripada itu juga ada keunggulan khusus dari SMK Minhajul Thalibin itu adalah berbasis pesantren, di mana bahwa tahun 2014 itu ketika awal kita berdiri kita mencoba mengikuti lomba untuk Qiraatul Kutub, baca kitab kuning ya, di waktu itu di Pontianak gitu. Kita dapat prestasi alhamdulillah, dan dia mendapatkan biaya siswa di Jawa Tengah. Dan setiap jenjang kelulusan yang akan melanjutkan ke sekolah, alhamdulillah ada beberapa siswa yang diterima menjadi beasiswa di Unsika, Pak Hasan. Oh iya, betul. Termasuk di Unsub juga ada lulusannya juga lulusannya bisa mendapatkan beasiswa ya. Peluang beasiswa. Alhamdulillah. Nah, kalau ngomongin SMK Pak Haji pasti kan tidak lepas dengan yang jurusan Pak Haji ya. Punya jurusan-jurusan unggulan gitu di sekolahnya. Nah, di SMK Minhajul Thalibin ini Pak Haji, jurusannya ada apa aja Pak Haji yang di SMK Minhajul Thalibin atau SMK Yamin kita mempunyai 3 jurusan, yaitu jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, kemudian AKL, Akuntansi Keuangan Lembaga, dan Perbankan Syariah. Namun untuk Perbankan Syariah, karena kita belum punya OJK dan mengurus OJK itu termasuknya agak ribet, sementara kita pindahkan dulu ke AKL. Tapi manakala misalkan pendaftar minat untuk belajar akuntansi keuangan lembaga dan perbankan syariah, terutama perbankan syariah yang rencananya tahun ini akan dibuka itu Pak Hasan, untuk perbankan syariah. Perbankan syariah ya. Nah, tapi pendaftar justru yang hari ini banyak itu adalah pendaftar yang dari TKJ dan yang dari AKL Pak Haji. Yang jumlahnya betul berapa TKJ dan AKL itu Pak Haji? Yang setiap hari Pak Haji Ruli sebagai kepala jurusan ya? Plus Kapro. Menjadi ketua panitia PPDB. Silakan sebuah Pak Haji dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada sedikit penjelasan saja ya. Mungkin kalau perbandingan antara AKL dan TKJ berbanding 2 ya. Jadi jurusan T ada yang mungkin karena peminat TKJ lebih besar karena awalnya kan pendirian TKJ dulu. Sedangkan AKL baru alhamdulillah meluluskan kemarin ya, baru selesai saja. Alhamdulillah tahun sekarang kita bisa meluluskan pertama. Dan mudah-mudahan bisa berlipat lagi. Amin. Nah, dan rencana ke depan juga mungkin akan lebih lagi diperhatikan.
Karena menyangkut apa bekal apa? Ilmu. Nah, apa pentingnya dari akuntansi keuangan dan lembaga? Karena ini adalah ilmu yang dipakai buat semua bidang. Ya. Kalau berwirausaha tanpa adanya pelaporan ataupun pengaturan manajemen keuangannya jelek ya ataupun tidak baik, tidak rapi, akan hancur. Sama dengan bekerja di perusahaan-perusahaan besar juga dibutuhkan ahli keuangan. Betul. Nah, dengan dibekali siswa-siswi dengan ahli tata cara ataupun untuk menyusunan laporan keuangan, insya Allah kita punya sumber daya manusia yang bagus nanti ke depannya. Nah, itulah gitu ya. Tujuan sedikit penjelasan tentang akuntansi keuangan dan lembaga. Akuntansi keuangan lembaga. Nah, apalagi sekarang di desa-desa diperhatikannya, sangat diperhatikan tentang keuangan, bikin RKAS apa segala macam ya di setiap lembaga-lembaga sangat dibutuhkan. Nah, ini di sinilah pentingnya sumber daya yang akan diciptakan di sini. Oh, betul sekali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesempatan hari ini mungkin Kaprok dari AKL ya yang baru bisa kita ajak ngobrol. Mungkin nanti di kemudian hari kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan Kaprok dari teknik komputer jaringan ya atau Pak Fajar Firmansyah. Sedikit Pak Hasan menjelaskan ini banyak kadang masyarakat banyak bertanya Minhajul Thalibin menjadi yamin begitu. Betul. Maka saya akan menjelaskan sedikit. Jadi yayasan yang menaungi badan hukum instansi SMK Minhajul Thalibin itu adalah namanya Yayasan Minhajul Thalibin untuk mempermudah dan mempersingkat kata dan supaya lebih enak untuk menyebutnya, maka disebutnya itu dengan Yamin. Yamin itu Yayasan Minhajul Thalibin. SMP-nya kita sebut dengan SMP Yamin. SMK-nya kita sebut dengan SMK Yamin. Juga, seperti itu ya. Betul. Kemudian banyak yang bertanya tentang alamat. Alamatnya itu di Dusun Pungangan. Jadi orang kadang-kadang lupa menyebutkan nama Pungangan ya. Pungangan, Dusun Pungangan RT 23. Desanya Desa Rancabango, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Nah, yayasan ini di bawah atau diketuai, dipimpin langsung oleh Kiai Haji Mahfud Romli. Nah, sebagai ketua yayasannya. Nah, alhamdulillah sampai hari ini di Yamin, di Yayasan Minhajul Thalibin itu karena ada pendidikan formal dan pendidikan non formal, gitu kan. Yang pendidikan non formalnya disebut dengan pesantren. Bahkan pendidikan non formal juga untuk kita sekarang mempunyai lembaga pelatihan kerja. Wah, berarti lengkap sekali Pak Haji ya? Iya, Yamin ini. Iya, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk tahun 2021 ini di bulan 6 rencana kita akan mulai membuka pelatihan kerjanya. Pelatihan kerja LPK-nya Pak ya? LPK, iya. Kalau di SMK bukan LPK namanya, tapi namanya adalah BKK. Konsultan kerja. Seperti itu. Baik, alhamdulillah. Terakhir mungkin untuk Pak Haji sebagai Kepsek atau mungkin juga dari Pak Haji Ruli, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar sekalian mengenai SMK Minhajul Thalibin ini? Ya, dari saya dulu mengucapkan banyak terima kasih kepada semua masyarakat yang telah mendukung dan percaya ke SMK Yamin ini, sehingga alhamdulillah pada hari ini menurut informasi atau laporan dari Ketua PPDB bahwa pendaftar online sudah memasuki 96 siswa. Dan rencana kuota atau kuota yang rencana akan kita terima adalah 120 siswa untuk 4 kelas. Kita kelasnya pakai kelas kecil bahasanya. Dan ini juga harus diperhatikan kepada Ketua PPDB. Untuk selanjutnya sampai kapan itu Pak Haji sebagai Ketua PPDB? Kalau tadi sebagai Ketua Kaprok. Sekarang sebagai PPDB. Karena Pak Haji Ruli ini juga menjabat sebagai Ketua PPDB, Ketua Panitia. Jadi untuk interview siswa atau kita tutup nanti pendaftaran itu berakhirnya tanggal berapa, sedangkan sekolah masuk tanggal 17 Pak Haji. Ya. Jadi kemungkinannya sebelum tanggal 17 itu ataupun seminggu sebelum itu akan ada interview Pak Haji. Jadi supaya nanti setelah pas masuknya tanggal 17 sudah tepat karena sudah diinterview gitu.
mungkin itu rencananya Pak Haji. Terima kasih. Ya, ini informasi itu akan disampaikan ketika pendaftar ya. Ketika pendaftar nanti akan informasinya akan disampaikan. Baik, demikian ngobrol-ngobrol singkat kita dengan Kepala Sekolah SMK Masjid Talibin dan juga didampingi bersama Kepala Jurusan ya atau Kepala Program AKL Akuntansi Keuangan Lembaga Haji Ruli Oktavianto SE. Mudah-mudahan obrolan singkat ini bermanfaat dan juga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih Pak Haji ya. Terima kasih Pak Haji ya, Kepala SMK dan juga Pak Haji Ruli. Dulunya saya panggil Pak Haji semuanya atas kehadirannya dan juga memberikan informasinya untuk pagi hari ini kepada para pendengar. Baik, terima kasih. Langsung saja saya tutup. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.